ketika zikir itu sudah istiqomah, kemudian juga sudah menggetarkan hati, tetapi tetap ketika menerima nasihat itu masih anggap saja sedikit sulit, Bu ya. Zikir itu adalah ibadah lisan dan hendaknya disertai dengan hati. Di saat lisanmu sudah berzikir lalu hatimu boleh khusyuk, jangan berhenti. Maksudnya jangan berhenti zikir hanya karena. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jemaah perempuan untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan Umi dimudahkan dan dilindungi dari setiap langkahnya. Buya izin bertanya tadi dari apa yang Buya sampaikan terkait zikir, ketika zikir itu sudah istiqomah, kemudian juga sudah menggetarkan hati, tetapi tetap ketika menerima nasihat itu masih anggap saja sedikit sulit, Bu ya. Bagaimana cara untuk memangkas segala sesuatu yang tadi Buya sampaikan agar kita tetap istiqomah. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zikir itu adalah ibadah lisan dan hendaknya disertai dengan hati. Di saat lisanmu sudah berzikir lalu hatimu boleh khusyuk, jangan berhenti. Maksudnya jangan berhenti zikir hanya karena belum khusyuk hatimu. Tetaplah berzikir dengan lisanmu, karena apapun bentuknya zikir lisan itu sudah ada pahalanya sebelum hati. Kemudian setelah hatimu merasakan zikir, maka jangan berhenti juga di saat belum melihat pengaruh dalam perilakumu. Maka lanjutkan terus seperti itu sambil belajar membenahi perilaku. Ada kesombongan segera dipangkas. Bahkan bisa jadi zikir yang Anda baca selama ini menjadikan Anda bertanya seperti ini. Sebab kalau Anda masih sombong tidak akan bertanya. Anda menghantarkan Anda bertanya, ini adalah bentuk bisa jadi akan terpangkas kesombongan yang selama ini ada di hati Anda. Nah, jadi makanya zikir tetap ada gunanya. Dikatakan jangan berhenti zikir hanya karena tidak khusyuk. Berzikirlah biarpun tidak khusyuk, masih lumayan lesannya berzikir. Nanti Allah akan beri khusyuk. Jika sudah khusyuk belum punya pengaruh, jangan berhenti karena belum punya pengaruh. Jangan berhenti sholat gara-gara tidak berhenti maksiat. Bukankah katanya sholat akan berhenti ke maksiat, tapi saya sholat terus maksiat. Oh, jangan berhenti gitu, tetap sholat, kemudian sambil berbenah agar tidak bermaksiat seperti itu. Lanjutkan zikir yang Anda lakukan. Maka ada faktor yang lain, apakah makan kita dan sebagainya, terus kita benahi. Kenapa kok saya masih belum bisa nerima kebenaran dari orang lain? Pangkas kesombongan. Sombong itu sebetulnya bahannya satu dalam hati, cuman kadang bentuknya berbeda-beda. Kantong sombong sama. Jadi bisa jadi saya bisa tawaduk kepada sekelompok tapi sombong sama kelompok lain karena dasarnya satu. Jadi tawaduknya tidak tawaduk sesungguhnya. Mungkin kita bisa tawaduk kepada Masya Allah orang gayanya tawaduk. Ini tawaduk karena lagi nyaman aja. Bisa diingatkan mungkin juga nggak terima juga karena dasarnya sombong. Makanya sombong itu satu bentuknya. Kadang sama pembantu nggak sombong, tapi sama suami sombong. Kadang sama suami tawaduk, sama pembantu sombong. Sama ini ada. Jadi intinya, tapi kalau sudah tawaduk di dalam hati kepada siapapun tawaduk. Kepada siapapun yang paling rendah pun di dalam wujud ini, dia begitu mudah tawaduk, tidak sombong kepadanya. Nah, dalam diri kita semua ada bibit-bibit penyakit hati, ada bibit sombong, karena ada hawa nafsu dalam diri kita. Bahkan jangan sampai ada orang berani berkata, aku sudah tidak ada sombong dalam hatiku. Wah, ini nggak benar. Justru ada hawa nafsu di dalam diri kita, lalu ada kesombongan, ada dendam, ada dengki. Kehebatan adalah di saat Anda memerangi itu semua. Sudah sombong, kenapa sih saya setiap diingatkan sama bantu saya kok ya Allah, membantu saya setiap kali mengingatkan saya lagi, awas ya, tak naikkan gajinya 2 kali lipat. Oh, itu baru hebat. Jadi setiap ada kesombongan dipangkas dengan kebaikan, itu baru jihad. Seperti itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.